Sepasang bocah sebaya ini sudah berteman sedari bayi, guys. Walaupun begitu, bocah bernama Monis itu sangat perhatian kepada Citra. Bahkan setiap mau pergi sekolah, ia selalu membawakan tasnya. Tapi hari itu Monis malah lari untuk pulang. Citra pun memanggil karena bus sekolah mereka sudah datang. Tapi Monis itu belum juga nampak muncul kembali. Karena nggak mungkin menunggu kedatangan Monis, akhirnya bus itu pun berangkat menuju sekolah mereka, guys. Dan otomatis Monis pun terlambat. Ia mengendap-endap untuk bisa masuk ke dalam kelas saat guru sedang menerangkan dan menulis di papan tulis. Wow, cerdik juga itu bocah, guys. Citra pun bertanya, apa yang kau lupakan tadi kok kamu pulang? Kesukaanmu, ucap Monis sambil membuka manisan, guys. Citra pun langsung mencicipinya sambil tertawa. Ketika Pak Guru melihat, Pak Guru pun heran dan bertanya, Monis, ya Pak, kamu turun dari langit ya? Semenit yang lalu kamu tidak ada di tempat duduk itu. Si Monis yang cerdik kayak kancil itu pun bilang, guys, kalau misalnya dia pulang untuk mengambil tugas sekolah. Pak Guru pun percaya, guys. Oh bagus, coba perlihatkan tugasmu itu kepadaku, pinta si Pak Guru. Citra yang tahu bahwasanya Monis itu tidak pernah mengerjakan PR, ia pun langsung memberikan tugasnya, guys. Dan Monis memberikannya kepada Pak Guru. Pak Guru pun gantian meminta Citra untuk menunjukkan tugasnya. Terpaksa Citra itu pun harus berbohong, guys, demi untuk melindungi si Monis. Dan akhirnya Citra pun dihukum oleh Pak Guru. Tangannya yang mulus itu dipukul dengan penggaris besi. Pukulan itu sampai menyisakan bekas di tangan Citra, guys. Teman-teman Citra menyuruh Citra untuk melaporkan saja kepada ayahnya yang seorang polisi agar Pak Guru itu tahu rasa, guys. Termasuk juga si Soci. Ia menyuruh Citra untuk melaporkan kepada ayahnya. Kalau aku beritahu ayahku, maka kau akan berada dalam masalah, Soci, terang Citra, guys. Dan aku tak ingin itu. Kemudian Citra pun masuk ke dalam rumahnya. Melihat Citra sudah pulang, Pak Rahmat ini pun langsung memberi hormat ke polisian, guys. Hal itu biasa mereka lakukan. Sementara itu di rumahnya Monis bermenung sepanjang malam, guys. Ia memikirkan kondisinya Citra. Ia sangat sakit hati kepada Pak Guru itu yang telah melukai tangan Citra, guys. Dan pada saat itu akhirnya ia pun menemukan ide. Ia mengendap-endap masuk ke rumah Citra. Ternyata tak hanya masuk rumah, ia malah masuk ke kamarnya ayah Citra yang seorang polisi, guys. Entah apa yang dilakukan, tapi sepertinya ia sedang mengambil sesuatu. Seperti biasa keesokan harinya Citra menjemput Monis di rumahnya, guys. Namun panggilan Citra itu tak kunjung juga disambut seperti biasa. Dan pada saat itu muncullah orang tua Monis dan berkata, dia sudah berangkat sekolah. Gurunya bilang dia harus berangkat lebih awal. Mendengar hal itu Citra pun senang, guys, karena ia menyangka Monis telah berubah menjadi anak rajin sekarang. Sedangkan di sekolahnya Pak Guru ini sedang berjalan di koridor sekolah. Dan tiba-tiba Monis menembak Pak Guru itu hingga ia pun tergeletak, guys. Ternyata Monis semalam mencuri pistol ayahnya Citra. Monis pun berkata semuanya itu dilakukan karena cinta. Orang yang membuat kekasihnya terluka maka akan dibuat berdarah olehnya. Monis pun langsung berlari meninggalkan koridor itu. Pak polisi pun langsung datang untuk melakukan investigasi. Dan tentu saja si Monis itu pun dibawa oleh Pak polisi untuk diamankan. Bagaimana ya kira-kira kelanjutan cerita serunya? Jangan lupa ya saksikan part selanjutnya.